bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sulistiandini dan aku Aulia Agustin. Jadi di sini kita mau bikin video, itu tugas tasawuf dari Bapak Holi. Kita akan menjelaskan tentang akhlak dan tasawuf. Pertama kita jelasin tentang akhlak. Apa sih itu akhlak gitu? Bisa kita ketahui, akhlak adalah sikap, perilaku, atau tata krama kita kepada orang lain. Dan akhlak bukan perbuatan yang baik. Jadi akhlak itu ialah suatu perbuatan kita kepada orang lain, tetapi akhlak itu akhlak yang baik ya. Dan akhlak itu mudah dan tidak disiksa. Jadi kita kalau melakukan suatu perbuatan itu nggak harus dipikirin dulu. Akhlak itu terjadi karena naluri kita dalam diri kita sendiri, jadi gitu. Nah, dan kita akan menjelaskan akhlak dalam Islam. Jadi kita akan membahas tentang akhlak dalam Islam. Jadi akhlak dalam Islam itu bukanlah hal yang biasa. Namun akhlak itu merupakan tolak ukur seberapa manusia dapat mengamalkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia dalam sendi kehidupannya. Makanya akhlak dalam Islam itu sangatlah tinggi. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya mengapa umat Islam kebanyakan itu dimasukkan ke dalam surga. Maka beliau menjawab dengan dalil yang berbunyi, Suila Rasulullah SAW an aksari mayudhilun nasa jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq wa suila an aksari mayudhilun nasa nar faqala al-famu wal farju. Yang dimana artinya itu Rasulullah SAW ketika ditanya apa alasan umat manusia itu kebanyakan masuk ke surga, beliau menjawab karena lebih banyak bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik di dunia. Dan ada pula mengapa umat manusia kebanyakan juga ada yang dimasukkan ke neraka. Lalu beliau menjawab karena itu ada yang karena kebelet dan kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi hadis itu menjelaskan bahwasannya ada banyak orang yang masuk surga itu karena alasannya karena dia bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi dengan kita bertakwa dan kita kepada siapa itu, apalagi berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dijanjikan masuk ke dalam surga. Sedangkan banyak pula orang yang masuk ke neraka karena dia mulut dan kemaluannya. Kenapa sih mulut dan kemaluannya? Kita mulut kita dengan mulut kita dapat menyakitkan hati seseorang tanpa kita sadari, baik kita sadari apa enggak. Dan dalam kemaluan itu kita jadi sudah malu kan sebagai dari iman kita, rasa malu itu sudah tidak ada. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya sebab orang masuk surga dan masuk neraka. Dan kita juga akan membicarakan tentang akhlak menurut kaum sufi. Yang pertama itu ada akhlak syariat. Sufi itu mengutamakan syariat. Apa sih itu syariat kan? Syariat adalah tata hukum. Yang kita ketahui syariat dalam Islam merupakan hukum-hukum Islam. Yang mana di fikih dijelaskan bahwa syariat hukum Islam ini adalah hal yang wajib kita lakukan, yang wajib kita hindari, itu hal yang diperintahkan dan hal yang dilarang. Yang mana orang sufi itu menerapkan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Dengan syariat ini merupakan salah satu jalan mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita merasakan syariat ini dan dengan syariat ini kaum sufi itu mendekatkan dirinya dengan menerapkan syariat-syariat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kedua yaitu tarikat. Apa tarikat? Tarikoh atau tarikat yang artinya jalan, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarikat ya yang dimana itu kalau setiap kita punya tujuan itu kan pasti harus ada jalan atau cara buat tujuan tersebut, yaitu dengan kita cari jalan keluar itu kayak gimana gitu, cari jalan keluar yang benar. Misalkan kayak kita tuh mau cari jalan keluar, misalkan kita tuh misalkan kita mau mencapai cita-cita nih, pasti kita harus punya tujuan yang benar. Kita harus belajar yang rajin, kita harus belajar yang sungguh-sungguh gitu. Dan tarikat itu kalau menurut sufi apa bilang ibadah ya berupa petunjuk dalam menjalankan ibadah. Jadi tarikat itu adalah petunjuk untuk melakukan ibadah, yaitu dengan kita mengetahui petunjuk-petunjuk yang ada di dalam ibadah. Lanjut ada pembahasan yang ketiga. Jadi di sini ada pembahasan tentang al-ahwal, yang dimana al-ahwal itu memiliki kesamaan arti dari makomah, tapi di sini itu dari kesamaan artinya ini dari hal. Jadi hal yang dimaksud ini adalah keadaan jiwa mutasawwifin serta menandai bahwa dirinya ini telah percaya bahwa dia ini sedang berusaha, sedang proses untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui riyadoh atau mujahadah dalam setiap perjalanan spiritualnya. Jadi al-ahwal ini itu bukan dari usaha manusia, tapi al-ahwal ini dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang sudah takdir dari Allah, seperti seseorang yang sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah itu memang dari anugerah. Bahasa selanjutnya ada yaitu tahalli, dan tajalli. Apa sih perbedaan ketiga tersebut kan? Yang pertama itu ada tahalli. Secara garis besar bisa dijelaskan bahwa tahalli itu adalah mengeluarkan sesuatu yang buruk atau mengeluarkan suatu kotoran dalam diri kita, yaitu kita mengeluarkan hal-hal yang hal-hal sifat buruk, hal-hal yang berdosa, yang apapun yang bersifat kotor dalam diri kita itu harus dikeluarkan. Makanya kita mengeluarkan hal-hal tersebut. Jadi tahalli itu mengeluarkan hal-hal yang buruk, sifat buruk atau perbuatan buruk dalam diri kita. Bukan itu ada hal-hal kotor dalam diri kita yang masih kita tahu. Nah kita itu dengan tahalli itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan kita meninggalkan hal-hal tersebut, meninggalkan sifat tersebut, meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi kita tuh benar-benar meninggalkan namanya seorang sufi itu seorang hamba meninggalkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih memperbanyak mendekatkan diri. Ada yang kedua itu tahalli. Apa sih tahalli? Tahalli itu adalah memasukkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Yang bisa dibilang jika tahalli itu mengeluarkan sesuatu yang kotor dalam diri kita, tahallinya itu kita itu memasukkan hal-hal baik dalam diri kita, dengan kita puasa kah, berzikir kah, atau kita beribadah kepada Allah kah, itu merupakan hal-hal baik yang kita tanamkan dalam diri kita, yang mana kita memasukkan hal-hal baik dalam diri kita, sehingga hal-hal baik itu membuat diri kita itu baik sendiri kepada Allah atau kepada orang sekitar, yang mana kita memiliki perilaku baik dan kita masukkan hal tersebut. Yang ketiga itu ada tajalli. Apa sih itu tajalli kan? Nah, tajalli itu adalah proses kita dalam mendekatkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tahalli mengeluarkan hal-hal kotor dalam diri kita, tahalli itu memasukkan atau memberi tubuh kita, memberi akal pikiran kita, rohani kita, jasmani kita dengan hal yang baik. Sedangkan tajalli itu prosesnya, yang mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita melakukan proses-proses, yaitu masukkan hal-hal yang baik dan mengeluarkan hal yang buruk dalam diri kita. Nah, yang ini merupakan
salah satu sifat atau salah satu hal yang harus dilakukan seorang kaum sufi atau seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Nah, yang pembahasan terakhir yang akan dijelaskan oleh Ustaz. Jadi ada pembahasan terakhir, ada tentang riadoh, muqarrabah, dan muraqabah. Ada yang pertama itu ada riadoh. Riadoh ini yaitu latihan-latihan fisik jiwa dari melawan hawa nafsu. Yang dimana tuh melawan hawa nafsu itu kan kayak susah gitu ya. Jadi kita tuh harus melawan yang namanya dengan latihan-latihan kayak puasa, salat malam, qiyamul lail, berzikir, tidak banyak berbicara, atau ya berbicara dengan seperlunya aja. Terus maksud dari riado ini kan bisa kita artikan tuh kayak pasrahan diri. Maksudnya itu kita harus ikhlas dalam suatu hal yang emang udah takdir dari Allah. Kita harus ikhlas, kita harus ridho karena memang itu udah anugerahnya dari Allah. Jadi ini ada pembahasan yang kedua dari muqarrabah. Muqarrabah ini artinya yang saling berdekatan. Muqarrabah ini dari kata qarraba yuqarribu, muqarrabah yang artinya ini adalah usaha seseorang yang selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya upaya mendekatkan diri kepada Allah ini itu harus dengan rasa ikhlas, rasa keikhlasan yang dari hati ke hati. Dan di sini ada pembahasan yang kedua yaitu muqarrabah. Muqarrabah ini artinya saling berdekatan. Dari kata muqarrabah ini itu ada qarraba yuqarribu, muqarrabah. Artinya dari itu tuh suatu usaha seseorang yang selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari upaya seseorang ini itu tuh harus selalu diiringi dengan rasa sabar, yang dimana sabarnya ini tuh dari hati ke hati, dari ridhonya Allah. Dan ada orang-orang soleh yang dimana beliau ini selalu berusaha untuk mendekatkan karena beliau itu ingin sungguh-sungguh untuk dekat dengan Allah. Karena dengan adanya upaya tersebut itu tuh harus diiringi dengan rasa ikhlas, yang dari hati ke hati, dengan adanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pun orang soleh yang berusaha untuk merentang kokoh kepada Allah, karena dia tuh percaya bahwa dengan merentang kokoh kepada Allah itu bisa mendapat hakikat dari Allah, ialah dengan tafakur. Karena Nabi pernah bersabda yang dimana beliau tafakur sesuatu lebih baik daripada beribadah. Jadi amalan ini itu sangat baik dan sangat bermanfaat untuk diamalkan. Karena amalan ini itu ya ibarat tuh kita harus mengamalkan sesuatu yang sudah tertulis oleh Allah maupun yang tersurat ataupun tersirat. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu ada muqarrabah. Muraqabah. Kata gua ini banyak banget kali. Muraqabah. Selanjutnya yaitu muraqabah. Apa sih itu muraqabah kan? Nah, muraqabah itu secara harfiah diartikan saling mengawasi. Sedangkan kalau secara bahasa, muraqabah itu adalah mengamati tujuan atau menanti sebuah tujuan. Dalam pandangan Al-Qushairi, beliau menjelaskan bahwa muraqabah itu ialah suatu keadaan atau suatu kesadaran seorang hamba yang meyakini dirinya sendiri bahwa Allah SWT itu selalu mengawasi dirinya. Allah SWT selalu mengawasi dirinya maupun gerak-gerik hal sedikit pun. Allah itu tahu baik secara nampak ataupun tidak oleh seorang hamba, oleh orang lain, tapi Allah tuh mereka yakin kalau Allah SWT itu melihat. Dan hal yang terlintas dalam hati maupun pikiran kita
kita, Allah SWT pun tahu. Nah, maka dari itu seorang hamba yang sudah muraqabah itu pasti terdiri dari hal-hal dosa atau hal-hal buruk. Karena apa? Karena mereka penuh kesadaran, karena mereka sadar, memiliki kesadaran bahwa Allah SWT itu selalu melihat dia, selalu yakin Allah itu selalu ada melihat diri kita. Maka dari itu mereka pun menghindari hal-hal dosa karena mereka tidak mau hambanya itu kecewa dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka itu ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan nama baik, ingin mendapatkan akhlak yang baik, ingin bertawakal kepada Allah, dan mereka ingin mendapatkan cintanya Allah. Maka dari itu, karena mereka sudah yakin bahwa Allah melihat, maka dari itu mereka pun menghindari hal-hal tersebut. Jadi itu sedikit jelas tentang muraqabah. Dari semua hal yang kita jelasin tadi, bisa dikatakan bahwa yang kita jelasin itu merupakan langkah-langkah seorang kaum sufi atau dalam orang-orang tasawuf dan ilmu tasawuf itu, bahwasanya hal tersebut adalah hal-hal langkah-langkah diri kita, langkah-langkah seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah, ingin mendapatkan pahalanya Allah, surganya Allah, dan kita melakukan hal tersebut. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan Sekian pembahasan dari video yang sudah kita jelaskan. Apabila ada kata-kata yang sedikit salah atau yang kurang enak atau yang kurang dapat dipahami, tolong dimaafkan karena kita sama-sama manusia, harus bisa saling memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.